Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, anak-anakku, siswa-siswi MI Muhammadiyah Karanganyar. Pada hari Jumat ini kita kembali lagi dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 3, yaitu tentang bab memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad. Marilah kita buka pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama, sehingga kita semua diberikan kefahaman dalam memahami materi yang Pak Guru sampaikan pada kali ini, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak-anakku di kemudian hari nanti. Materi ini merupakan materi sambungan dari materi yang Pak Guru sampaikan minggu yang lalu tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad. Kemudian materi yang minggu lalu Pak Guru sampaikan adalah Nabi Muhammad bertafakur, kemudian turunnya wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, yang di situ Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk membaca di situ, membaca lingkungan sekitar dan apapun yang bisa dibaca, sehingga Nabi Muhammad memahami peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar sehingga mampu melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Kemudian yang ketiga adalah turunnya wahyu kedua yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Di situ diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berkemul atau orang-orang yang berselimut untuk bangun untuk menunaikan ibadah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa kerasulan Nabi Muhammad yang keempat adalah Nabi Muhammad berdakwah. Setelah turunnya wahyu kedua Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad mulai berdakwah. Akan tetapi dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad itu secara diam-diam. Karena apa? Karena beliau tidak ingin dakwah ataupun menyampaikan ajaran Islam yang ada di dalamnya mengalami penolakan di wilayah Mekah. Maka dari itu Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya secara diam-diam, karena masih banyak sekali penduduk ataupun masyarakat Makkah yang pada zaman tersebut menyembah berhala. Jadi itu yang melandasi Nabi Muhammad kemudian melakukan dakwah secara diam-diam. Kemudian dakwah Nabi Muhammad dilakukan pertama kali kepada istrinya yaitu Khadijah, kemudian dilanjut kepada keluarga besar Nabi Muhammad mulai dari Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, hingga ke teman-teman kerabat terdekat Nabi Muhammad. Dan kemudian ia pun berhasil mengajak beberapa temannya untuk menerima dakwah Nabi Muhammad, untuk menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu ajaran agama Islam yang sejati. Adapun beberapa orang yang pertama kali masuk agama Islam antara lain adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abil Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, dan lain sebagainya. Dan kemudian menyusul pula budak yang kemudian diangkat Nabi Muhammad, yang waktu itu merupakan budak dari Khadijah untuk menemani Muhammad dagang, diangkat menjadi anak asuh yaitu Zaid bin Harisah, pun juga menerima dakwah ataupun masuk Islam
dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan dakwah secara diam-diam ini, ada belasan orang yang akhirnya masuk Islam dan menerima ajaran Nabi Muhammad yang diajarkan secara langsung oleh Nabi Muhammad itu sendiri berada di rumah Arqam bin Abil Arqam. Dan orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam yang Pak Guru sebut tadi itu disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Jadi orang-orang yang masuk Islam pertama kali disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Nabi Muhammad menjalankan dakwah secara diam-diam ini kurang lebih selama 3 tahun. Kemudian setelah 3 tahun lamanya hingga akhirnya turun perintah dalam surat Al-Hijr ayat 94 yang kemudian memerintahkan Nabi Muhammad untuk dakwah secara terang-terangan. Dengan turunnya surat ini, Nabi Muhammad kemudian mengumpulkan para pembesar suku Quraisy untuk menyampaikan inti dari ajaran agama Islam, yaitu bahwa agama Islam hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan selain Allah, bukan yang lain. Dan manusia harus berbuat baik kepada manusia yang lain, bukan untuk saling memusuhi bahkan menyakiti. Tetapi dalam perjalanan dakwahnya, Nabi Muhammad menerima beberapa penolakan terutama oleh para pembesar suku Quraisy karena dinilai bertentangan dengan ajaran nenek moyang. Bahkan oleh Abu Lahab, yang mana ia adalah salah satu tokoh yang memerangi dakwah Nabi Muhammad, dan ia pun sempat memberikan peringatan kepada Nabi Muhammad bahwasanya apabila ia tetap mengajarkan, menyebarkan ajaran Islam yang dibawa olehnya, maka dari itu Nabi Muhammad akan dimusuhi oleh masyarakat Mekah pada saat itu. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak pernah putus asa dalam mengalami penolakan-penolakan dakwah yang dilakukannya. Ia terus berjuang dengan semangat menyebarkan inti ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Dengan semangat yang tak pernah putus asa, akhirnya ajaran Nabi Muhammad lama-kelamaan diterima di Mekah, dan sampai sekarang kita rasakan pada zaman ini, zaman yang dulu sangat sulit dirasakan oleh Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam, sehingga kita mampu sekarang menikmati ajaran Islam yang begitu rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dari itu, marilah kita pada bulan puasa ini juga untuk berlomba-lomba menyebarkan agama, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, serta berlomba-lomba untuk mengumpulkan pahala agar memperberat timbangan kita di yaumul akhir nanti. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Apabila ada salah yang Pak Guru sampaikan, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari materi hari ini. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.